kembali bersama aku Vina di Linear Indonesia edisi nge-review. Episode spesial kali ini kita sedang berada di Bandung. Oke, sekarang kita biasanya nih nge-review rumah-rumah yang memang lagi dijual atau lagi mau dibangun ya untuk show unitnya. Tapi kali ini kita khusus akan mereview tempat-tempat yang enak banget untuk kalian staycation. Penasaran kan? Yuk, let's see. Oke, kita sudah berada di daerah Lumbung Padi, Bandung. Dan kita sudah berada di Villa Trapesium. Kenapa namanya Villa Trapesium? Karena kalau teman-teman lihat nih, dari fasadnya saja itu kita sudah bisa melihat ada permainan bentuk-bentuk trapesium, segitiga, dan perpaduan kotak ya. Jadi memang tidak flat gitu. Nah, kita berada di area carportnya dulu nih. Seperti biasa ya, aku pasti akan nge-review eksterior dulu. Karena memang ini di daerah Bandung itu kental banget dengan desain-desain menggunakan material batu alam. Ini batu alam asli. Jadi ini fungsinya apa sih? Fungsinya tuh biasanya dia bagus untuk menyerap dingin. Jadi kalau teman-teman pegang ini tembok dingin banget. Nah, kalau kita lihat sendiri nih, memang di sini juga ada area taman yang juga konsisten dengan konsep trapesium tadi. Gitu. Jadi ada permainan ketinggian dan permainan bentuk trapesium lagi. Jadi memang kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan kayak ini Kak, ini nanti longsor nggak atau gimana? Ini nggak, karena sudah di reinforce dengan dinding. Dan ini kenapa teks dindingnya menggunakan kamprot, bukan kamprot halus tapi beberapa kamprot kasar agar maintenance-nya lebih mudah. Apalagi untuk area outdoor, bagus banget untuk kamprot gitu. Jadi memang kalian tuh nggak perlu untuk selalu bersihin dindingnya ya. Tapi kalau kamprot tuh benar-benar dia sama sekali tidak ada noda. Jadi selain dari konsep trapesium tadi, kenapa taman ini miring, di bawah sini itu dia ada safety tank. Jadi dari sebelah sana dia itu masukin biofilmnya, terus di sini ada pump air gitu. Jadi memang ini area yang sangat functioning sekali dan sangat krusial. Oke, sekarang kita coba lihat ke casing bangunannya sendiri. Di sini kita lihat ada permainan bentuk trapesium di masing yang warna abu-abu. Nah, ini kita juga lihat yaitu fasadnya kamprot halus juga ya gitu. Dan ini warnanya tuh memang tidak terlalu banyak. Permainannya hanya warna abu-abu dan putih. Jadi looks clean and simple, tapi masih dengan konsep modern tropical. Sekarang aku sudah berdiri di depan pintu garasi. Nah, garasi ini bukan hanya untuk mobil, tapi di sini juga ruang servis. Jadi benar-benar terpisah antara zoning service dan pribadi. Jadi kalau misalnya di sini ada housekeeper atau helper, mereka tuh tidak akan naik melalui pintu utama yang nantinya akan menerus ke ruang pribadi, tapi ini akan menjadi ruang mereka sendiri gitu. Jadi sudah ada pantry-nya, ada kamarnya, ada dapur kotor juga gitu. Jadi benar-benar terpisah banget, which is really nice karena secara zoning rumah itu sangat bagus. Jadi kalau misalnya kalian nginep di sini mau naruh barang-barang yang gak dibawa ke atas, itu bisa di sini dulu. Oke, tadi kita udah lihat area servisnya, sekarang kita masuk yuk ke area utamanya. Sebelum kita masuk, aku cuma mau info teman-teman kalau ini tuh kayunya kayu asli ya, jadi bukan plywood, tapi bener-bener kayu. Hai, sekarang kita mau masuk ke area rumahnya ya. Nah, sebelum kita masuk, aku mau bahas dulu mengenai material tangga, dan ada yang unik banget ini, ada peletakan batu-batu warna putih gitu ya. Jadi pertama tangga dulu. Tangganya itu ini menggunakan bare concrete dengan finish polish, glaze polish gitu ya. Jadi memang tidak raw banget, tapi benar-benar dia polish jadi halus gitu. Nah, kalau biasanya tuh ada miskonsepsi ya, katanya kalau misalnya desain industrial itu akan menghemat biaya. Tapi kalau finishingnya menggunakan dengan glaze wall seperti ini, itu juga sebenarnya nggak murah-murah amat ya. Tolong catat dan ingat teman-teman. Jadi memang dia nggak terlalu sebenarnya dari secara cost sama aja dengan menggunakan tile. Terus yang kedua, dia ini ada batu koral tuh fungsinya apa sih? Sebenarnya fungsinya ini nih. Kalau kita lihat di pinggir ini nih, dia itu ada skylight. Jadi fungsinya adalah memasukkan cahaya sehingga koridor di sini itu tidak sama sekali tidak gelap. Dan ketika nanti jam 12 saat matahari pas di atas, itu cahaya dari skylight itu akan masuk dan memantul di batu koral putih ini, sehingga nanti akan menimbulkan bias cahaya ke dinding. Jadi memang area ini didesain bagaimana tetap terang walaupun di siang hari dan tidak menggunakan lampu. Kalau misalnya sekarang ini memang dia nggak gelap banget.
Alright, sekarang kita akan lihat area living room-nya ya. Oke. Di sini living room-nya lumayan besar, sekitar 1,8 meteran kurang lebih. Dan ini cukup banget ya untuk naruh sofa two-seater dan L. Jadi enak banget kalau misalnya kalian nginep di sini berempat atau berlima orang, itu tuh cukup banget gitu untuk area nongkrong-nongkrongnya. Nah, ini favorit part of the house. Jadi ada inner courtyard-nya ya guys. Inner court itu sebenarnya taman tapi yang memang dia di dalam. Tapi sebenarnya memang dia taman yang ada di dalam rumah gitu ya. Jadi ini tuh bagus banget untuk memasukkan sirkulasi udara serta penghawaan alami. Jadi ini tuh airflow di ruangan itu bagus banget gitu. Nah, kalau kita lihat di sini ada kamar master dan mungkin kamar bedroom kedua kali ya. Nah, ini tuh mereka dapat view taman dan dapat airflow dari taman. Jadi memang ini suasananya sejuk banget dan enak banget dan bener-bener nyaman. Kenyamanan itu sebenarnya bukan hanya dari furniture ruangannya atau dari material, tapi juga dari penghawaan alami dan pencahayaan gitu. Dan villa ini tuh bener-bener check all the boxes when it comes to comfort. Ada aku. Jangan lupa like, share video ini ya guys. Dindingnya dia pakai kamprot juga gitu konsepnya. Dan memang sebenarnya ada yang bilang tapi kamprot indoor kasar kalau kena tangan gimana? Kalau hanya sebagai aksen di area dinding yang tidak dilewati user, sebenarnya nggak masalah gitu. Dan besides maintenance-nya juga kamprot lebih gampang. Jadi juga kamprotnya kamprot halus, bukan yang kamprot seperti yang di luar tadi yang agak kasar gitu. Oke, now kita di area kitchen and dining-nya. Nah, kalau misalnya kita lihat 360 mungkin di ruangan ini, dia tuh open plan ya, jadi living room, dining, kitchen semuanya menyatu gitu. Jadi ini seru banget buat group activity, misalnya antara ada yang lagi sambil chill gitu nonton Netflix, ada yang sambil masak, ada yang makan. Ini bener-bener ruangannya enak banget gitu. Nah, ini cukup ya, dapurnya nggak terlalu gede, tapi kalau bisa lihat sendiri sini ada cukup untuk kompor 3 burner, ada wastafel sink juga, dan ini kita bisa lihat pemilihan materialnya dia menggunakan HPL kayu. Tone kayunya juga tone yang warm ya, jadi dia menambah kesan lebih nyaman dan tetap stay true to konsep tropicalnya. Nah, ini ada part yang aku suka banget dari area kitchen dan dining ini, yaitu jendelanya. Jadi ini ya, aku sering banget setiap nge-review rumah pasti bahas mengenai cross ventilation. Aku mau nunjukin di atas itu tuh, di atas living room, dia itu ada kaca yang ada bukaan, ada sedikit bukaan, kaca mati tapi ada sedikit bukaan. Jadi dia memasukkan udara dari atas masuk ke bawah, dan sebaliknya udara dari sini masuk ke sana keluar. Jadi indoor air circulation-nya, penghawaan alam ini sini bagus banget, pencahayaan alamnya juga bagus. Jadi selain ini rumahnya nyaman, air quality-nya juga bagus banget. Besides ini Bandung, gak sepolusi Jakarta. Nah, kalau kita lihat tadi dari koridor tuh ada ruangan kecil, ini itu kamar mandinya ya. Jadi dia tuh memang gak cukup besar, tapi cukup ada closet dan ada shower. Kalau kita lihat sendiri sini keramiknya dia menggunakan subway tiles yang kotak-kotak di sini gitu. Jadi warnanya juga di sini lucu sih, putih dan agak pinkish gitu. Oh iya, aku tadi belum ngejelasin. Di villa ini sendiri itu ada 3 kamar ya, 1 master dan 2 kamar kecil yang mungkin tadinya kamar anak gitu. Nah, kita lihat sekarang berada di salah satu kamarnya yang dulunya mungkin merupakan kamar anak. Itu seperti yang tadi kita lihat, kalau dari luar ini itu kamarnya dapat view taman tadi, inner courtyard tadi gitu. Jadi ini tuh kalau kita lihat sendiri siang-siang tapi pencahayaannya bagus banget. Dan ya pemilihan tone warna kita bisa lihat di sini, warna yang grayish gitu ya, terus dipadankan dengan tone warna kayu yang warm, itu menciptakan suasana ruangan yang sangat-sangat nyaman gitu. Dan ditambah juga dia ada indirect lighting di plafon. Nah, ini membuat suasana kamar tuh jauh lebih comfy, lebih intimate, jadi enak banget untuk beristirahat. Oke, sekarang ini adalah kamar anak kedua tadi ya kayaknya ya. Jadi kalau kita bisa lihat kurang lebih konsep colornya sama. Dia menggunakan warna-warna neutral, kayunya juga sama, warm. Terus dia ada indirect lighting, dan ini juga ada penghawaan dan pencahayaan alami dari jendela. Jadi ini bisa dibuka, terus dia akan ada airflow masuk. Jadi ini suasana ruangan ini benar-benar nyaman banget, dingin gitu dan juga terang gitu ya, walaupun ini siang hari.
Hai, kita sudah berada di kamar master bedroomnya. Personally, ini ruangan favorit aku ya, karena dia mendapatkan banyak cahaya, satu dari jendela yang menghadap ke taman, satu lagi ini yang menurut aku genius banget dari desainnya. Dia itu masukin pencahayaan alami dari skylight. Skylight yang tadi dari koridor, itu juga dimasukkan ke kamar master. Nah, pasti aku tahu banget nih ada yang komen, nah kalau diintip gimana? Sebenarnya dia itu lebarnya tuh hanya sempit sekali, jadi tidak bisa melihat ke area private. Jadi kalaupun ada orang yang di situ iseng, dia hanya akan melihat batunya saja. Nah, konsepnya juga sama ya. Jadi nanti ketika jam 12 siang matahari pas di atas rumah, cahaya akan masuk dan dipantulkan oleh coral ini. Jadi nanti dia akan ada pencahayaan reflected light dari batu coral tersebut di kamar master ini. Nah, sama tone-nya juga seperti kamar anak tadi. Dia itu menggunakan warna-warna neutral, abu-abu, terus warm wood color. Jadi benar-benar ini kamar sangat-sangat nyaman dan sangat intimate dengan beberapa permainan indirect lighting juga. Gitu. Nah, ini kita langsung ke lihat master bathroom-nya. Nah, kapan lagi ada master bathroom di villa sebagus ini? Udah ada kolamnya juga, ada tamannya. Jadi benar-benar dia ini tropical and very natural gitu ya. Jadi serasa mandi di alam ya. Gitu. Nah, kalau kita lihat di sini cukup besar ya. Nah, ini tuh bukan kayu beneran. Kalau kita lihat flooringnya, pasti ada yang komen, nih kayu ntar gimana kalau misalnya lapuk dan lain-lain. Dia itu adalah tiles keramik tapi motif kayu gitu. Kalau ini memang sudah jadi tren ya lately, kalau misalnya pengganti kayu tapi menggunakan tiles, dan banyak banget tiles sekarang itu yang motif kayunya sudah hampir seperti asli gitu. Jadi ini bagus banget kalau kalian mau ada suasana alami tropical di kamar mandi dengan menggunakan kayu. Good option. Dan dia dipadankan dengan sama tile HT tiles kecil, kita bilangnya subway tiles yang kotak-kotak, juga bagus banget. Jadi benar-benar suasana kamar mandi dia tuh nyaman, terang gitu ya. Dengan dia juga ada indirect lighting juga gitu. Nah, dia ini pagi-pagi tuh enak banget karena dia ada skylight di area atas kolam ini. Nah, fungsinya itu adalah apa? Jadi selain area ini ada pencahayaan alami yang cukup baik, dia juga ada penghawaan alami. Dan jadi kamar mandi tidak lembab, karena kamar mandi itu juga nggak boleh lembab sama sekali. Jadi bagus banget. Dia masukkan udara dan pencahayaan alami. Nah, yang kedua yang aku suka banget, dia sudah ada walk-in closetnya. Jadi benar-benar kalau habis mandi terus mau ganti baju tuh semua bisa di ruang area yang sama. Ada kan biasanya walk-in closet ditaruhnya di kamar. Jadi habis mandi keluar kamar mandi ganti bajunya di kamar. Tapi sebenarnya kalau mau zoning ruangan lebih bagus walk-in closet itu bisa dilakukan di kamar mandi. Dan ini diterapkan dengan baik di villa ini tersebut. Desain villa ini. Alright guys, edisi linear nge-review Villa Trapesium sampai sini dulu. Jangan lupa untuk like, subscribe, and share. Also follow. Bye!